Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalvin Hafid. Saya jurusan dari Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap artis Nikita Mirzani di media sosial TikTok. Linguistik forensik dalam bahasa Indonesia adalah cabang linguistik terapan yang menggunakan ilmu bahasa untuk membantu penegakan hukum dan penyelidikan kejahatan. Bidang ini melibatkan analisis bahasa yang digunakan dalam kasus hukum, baik secara tertulis maupun lisan, untuk memecahkan masalah atau sengketa. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori tindak tutur. Teori ini mengkaji bagaimana ujaran tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan tertentu seperti meminta, memberi perintah, atau mengungkapkan kebencian. Dalam konteks ini, analisis tindak tutur dapat membantu mengidentifikasi jenis tindak tutur yang digunakan dalam ujaran kebencian terhadap artis Nikita Mirzani, seperti provokasi, penghinaan, atau fitnah. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dasein ataupun realitas yang telah terjadi. Yang pertama, bahasa digunakan sebagai media penyampaian informasi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, pikiran, dan pesan kepada orang lain dalam bentuk komunikasi. Media sosial adalah salah satu media internet berupa tampilan teks, gambar, suara, dan video yang disebarkan oleh orang lain. Yang selanjutnya, Dasolen dalam penelitian ini. Yang pertama, seharusnya seseorang lebih bijak menggunakan media dalam mengungkapkan isi pikirannya. Platform media juga seharusnya lebih memperketat pengawasan, segera menindak konten yang melanggar kebijakan. Yang kedua, penggunaan internet seperti media sosial TikTok juga dapat diharapkan lebih bijak lagi dalam menggunakannya, dalam mengungkapkan isi pikirannya, dan juga memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menghina seseorang. Yang selanjutnya, gap ataupun kebaruan. Wihdatul Anfal dan kawan-kawan pernah meneliti tahun 2020 dengan judul Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di media sosial Twitter, Kajian Linguistik Forensik. Dalam penelitian Wihdatul Anfal ini, mereka fokus pada tindak tutur, struktur kalimat yang melatar belakangi ujaran kebencian, dan sumber data dari Twitter. Dan Yunita Suryani dan kawan-kawan juga pernah meneliti dengan judul Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. Mereka fokus pada tindak tutur, struktur kalimat yang melatar belakangi ujaran kebencian, dan sumber yang mereka gunakan dari media Instagram. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bentuk-bentuk ujaran kebencian dan sumbernya pun berasal dari media sosial TikTok. Novelty dari penelitian ini. Meskipun linguistik forensik ujaran kebencian telah banyak dibahas dalam kajian linguistik, tetapi pada penelitian ujaran kebencian di media sosial TikTok masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada tindak tutur, struktur kalimat yang melatar belakangi ujaran kebencian terhadap aktor-aktornya. Namun, belum banyak yang melakukan penelitian yang memfokuskan pada jenis dan bentuk ujaran yang terdapat dalam platform media sosial TikTok, yaitu bentuk komentar yang terdapat dalam media sosial TikTok. Berikut adalah data atau contoh data ujaran dengan jenis penghinaan. Data yang pertama yaitu, "Ya Allah, anak tiga bapaknya lain-lain." Pada ujaran tersebut yang terdapat dalam komentar di media sosial TikTok,
Nikita Mirzani, termasuk dalam ungkapan penghinaan yang memiliki arti seorang Nikita Mirzani yang memiliki seorang anak tetapi memiliki ayah yang berbeda. Data yang kedua dengan jenis penghinaan. Maaf, tapi kok maghrib banget kak. Ujaran pada data tersebut tertuju pada Nikita Mirzani yang terdapat dalam komentar di TikToknya yang bermaksud menghina Nikita Mirzani dalam kutipan data maaf tapi kok maghrib banget kak, yang artinya menghina Nikita Mirzani yang mempunyai kulit yang hitam. Yang selanjutnya contoh data ujaran dengan jenis pencemaran nama baik. Data yang pertama, merusak masa depan Indonesia nih orang. Semoga yang lainnya nggak ikut-ikutan kayak Niki. Maksud dari ujaran tersebut yang terdapat dalam komentar TikTok adalah seorang Nikita Mirzani bisa merusak masa depan bangsa Indonesia karena ia mengenakan baju yang tidak semana mestinya ataupun yang dilarang dalam Islam. Ujaran tersebut bentuk ujaran pencemaran nama. Data yang kedua dengan jenis pencemaran nama baik. Jujur, gak ada dia di medsos, aman dan gak ada orang hasut dan saling hina. Dalam kutipan tersebut, merupakan ungkapan yang terdapat dalam kolom komentar akun TikTok Nikita Mirzani, yang merupakan jenis ungkapan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Nikita Mirzani yang memiliki arti jika tidak ada dia di dalam media sosial TikTok akan aman dan tidak ada orang yang saling menghasut. Yang selanjutnya contoh data ujaran dengan jenis kebencian. Data yang pertama yaitu manusia ini kenapa sih? Pada ujaran tersebut termasuk ke dalam data kebencian terhadap artis Nikita Mirzani. Maksud komentar tersebut adalah seorang Nikita Mirzani yang selalu mengurusi kehidupan orang lain. Kedua dengan jenis kebencian. Selamat 20 tahun Nyaka. Pada ujaran tersebut termasuk ujaran kebencian kepada artis Nikita Mirzani yang maksudnya adalah mengucapkan selamat kepada Nikita Mirzani yang akan dipenjara selama 20 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak tutur yang ditemukan dalam media sosial TikTok, peneliti menemukan 9 data ujaran dengan jenis ujaran penghinaan, 3 data ujaran dengan jenis kebencian, dan 3 data dengan jenis pencemaran nama baik. Jenis ujaran kebencian yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini yaitu ujaran kebencian penghinaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.